Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sraga Radin Chandra Dewi dengan NIM 2003050501 digit C angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Consumption of Ultra Processed Food by PESCO, Vegetarians, Vegan, association with duration and age at diet initiation. Adapun identitas jurnal dengan penulis Josephine Gering, Metil Taufier, Julia Baudry, Chantal Julia, Camille Pascal, Bernard Schroll, Serge Herbert, Sandrine Penel, Emmanuel, dan Benjamin. Dengan jurnal The Journal of Nutrition, Nutritional Epidemiology, volume dan halaman, volume 151, nomor 1, dan halaman 120 sampai 131, tahun terbit 2021. Ultra Processed Food atau UPF, makanan ultra proses adalah makanan dari berbagai bahan industri seperti pengemulsi, pengental, dan perasa buatan yang diolah menjadi produk makanan melalui serangkaian proses di pabrik. Dengan meningkatnya jumlah vegetarian atau vegan, tawaran industri pengganti daging dan susu nabati di pasar telah berkembang selama dekade terakhir di negara-negara barat, misalnya tahu, makanan nabati bertekstur seperti sosis atau roti, vegetarian, dan minuman nabati seperti susu kedelai. Adapun tujuan dari penelitian di jurnal ini yaitu untuk menggambarkan kontribusi UPF untuk diet vegetarian yang berbeda dalam kaitannya dengan kualitas nutrisi dari diet dan penentu konsumsi UPF, termasuk durasi dan usia vegetarian. Yang kedua ada metodenya, menggunakan metode studi cross-sectional dengan mengisi kuesioner berbasis web yang berisi tentang karakteristik antropometri, sosiodemografi, dan gaya hidup, asupan makanan, aktivitas fisik, dan status kesehatan. Populasi dan sampel yang digunakan sebanyak 21.212 peserta dari kelompok Nutrinet Santé Prancis yang dibagi menjadi 4 kelompok. Ada 19.812 pemakan daging, 646 pesco vegetarian, 500 vegetarian, dan 254 vegan. Data yang digunakan ada data diet setiap 6 bulan peserta kohort Nutrinet Santé diminta untuk menyelesaikan 3 catatan diet 24 jam non berturut-turut untuk 1 hari akhir pekan dan 2 hari kerja. Di dalam studi ini peserta dimasukkan jika mereka telah mengisi setidaknya 3 catatan diet dalam 24 jam yang dikelola sendiri dengan kuesioner analisis. 29 kelompok makanan diciptakan. Mereka yang terdiri dari 22 kelompok berdasarkan pertimbangan nutrisi, yaitu buah, sayuran, polong-polongan, kentang, dan umbi-umbian lainnya. Ada makanan bertepung utuh, sereal olahan, dan makanan yang bertepung, misalnya pasta yang dibuat dengan tepung olahan, sereal, dan biji-bijian mentah, misalnya oatmeal atau biji-wijen, minyak daging, jeroan, unggas, dan lain-lain. Ada juga minuman manis, minuman bebas gula, minuman beralkohol, dan makanan kaya protein. Selanjutnya pengumpulan
Selanjutnya klasifikasi vegetarian atau vegetarisme. Vegetarisme dalam arti luas didefinisikan dengan menghindari daging merah, unggas, dan daging olahan. Ada seperti ini judul pesco vegetarian. Pesco vegetarian ini menghindari tidak memakan daging. Ada vegetarian yang menghindari daging dan seafood, dan ada vegan yang menghindari daging, seafood, produk olahan susu, dan telur. Pengumpulan data selanjutnya yaitu tingkat pengolahan makanan. Klasifikasi makanan menurut Nova, salah satunya yaitu UPF. Makanan olahan juga bisa ditandai dengan penambahan lemak, gula, dan atau natrium serta adanya bahan tambahan makanan. Klasifikasi Nova mendefinisikan UPF sebagai proses industri seperti hidrogenasi, hidrolisis, ekstrusi, molding, resapping, dan processing dengan menggoreng. UPF ini juga termasuk makanan dengan bahan kimia dan zat tambahan seperti zat penyedap, pewarna, pengemulsi, pemanis, dan aditif. Kelompok Nova ini juga ada makanan yang tidak diproses atau diproses secara minimal, seperti segar, kering, digiling, didinginkan, dibekukan, dipasteurisasi, atau makanan pokok yang difermentasi seperti buah, sayuran, kacang-kacangan, nasi, pasta, telur, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pengumpulan data dengan indeks pola makan nabati yang sehat dan tidak sehat. Ini memisahkan makanan nabati yang sehat dan tidak sehat. Untuk menghitung indeks ini, setiap konsumsi makanan dan minuman. Untuk setiap peserta, konsumsi masing-masing dari 18 makanan yang diurutkan untuk menghitung seberapa banyaknya mereka memakan makanan nabati yang sehat dan yang tidak sehat. Selanjutnya, pengumpulan data selanjutnya ada karakteristik sosiodemografi dan faktor penentu konsumsi UPF. Faktor variabel sosiodemografi dan antropometri lainnya dikumpulkan dengan kuesioner tahunan, termasuk jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, status merokok, tingkat aktivitas fisik, tingkat pendidikan, kategori pekerjaan, pendapatan rumah tangga bulanan, komposisi rumah tangga, dan status perkawinan. Dalam pengumpulan data ini, IMT dihitung sebagai rasio berat badan yang terhadap dalam pengumpulan data ini, IMT dihitung sebagai rasio berat badan dan tinggi badan. Metode tinggi dan berat badan yang diberitahukan pada peserta itu divalidasi oleh peneliti sebelumnya. Data yang dimasukkan itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada status merokok yang dibagi menjadi 3, yaitu perokok saat ini,
perokok yang mantan perokok dan yang tidak pernah merokok. Tingkat aktivitas fisiknya seperti rendah, sedang, tinggi dihitung menggunakan data. Setelah itu ada tingkat pendidikan diklasifikasi menjadi 5 dalam 5 kelompok. Ada tidak ada atau pendidikan dasar, pendidikan menengah, sarjana, sarjana, pasca sarjana, dan jenjang pendidikan lainnya. Komposisi rumah tangga terdiri dari 5 golongan: hidup sendiri tanpa anak, hidup sendiri dengan anak, hidup berpasangan dengan anak, hidup berpasangan tanpa anak, dan dewasa tanpa anak. Status perkawinan itu terdiri dari 5 kelompok: lajang, pasangan belum menikah, menikah, berpisah atau bercerai, dan janda. Pendapatan rumah tangga per bulan dibagi dengan jumlah unit konsumsi yang dihitung. Setelah itu penelitian indeks pola makan nabati yang tidak sehat dan sehat. Selanjutnya hasil penelitian perbandingan antara makanan yang tidak diproses dan UPV, dan makanan yang tidak diproses dan makanan yang diproses. Diproses dari pabrik. Perbandingannya yang pertama, pemakan daging dibandingkan dengan pesco vegetarian, dengan antara makanan yang tidak diproses dan makanan yang diproses di pabrik. Seperti di gambar ini perbandingannya pemakan daging dengan pesco vegetarian. Bisa dilihat di sini perbandingannya pesco vegetarian lebih menggunakan diet memakan dengan makanan yang tidak diproses lebih sedikit dan menggunakan UPV lebih banyak daripada yang makanan yang tidak diproses. Setelah itu ada pemakan daging dibandingkan dengan vegetarian. Pemakan daging lebih banyak memproses, lebih banyak memakan produk UPV daripada vegetarian yang hanya memakan makanan yang tidak diproses. Setelah itu ada pemakan daging dibandingkan dengan vegan. Memakan daging lebih banyak memakan produk UPV dan juga lebih banyak juga yang makanan tidak diproses. Pesco vegetarian dibandingkan dengan vegetarian. Pesco vegetarian lebih banyak menggunakan UPV dibandingkan dengan vegetarian. Dan selanjutnya ada pesco vegetarian dibandingkan dengan vegan. Pesco vegetarian lebih banyak makan produk UPV dan vegetarian versus perbandingan vegetarian dan vegan. Vegetarian lebih mengonsumsi makanan yang tidak diproses dibandingkan UPV.
Selanjutnya, hasil penelitian perbandingan antara pola makan nabati yang tidak sehat dan tidak sehat. Pemakan daging dibandingkan dengan pesco vegetarian. Pesco vegetarian lebih pola makannya lebih ke makanan nabati yang sehat, dan ada beberapa yang tidak sehat. Memakan daging dibandingkan dengan vegetarian, vegetarian dan makan daging lebih makan nabati yang sehat. Pemakan daging dibandingkan vegan, pemakan daging lebih memakan nabati yang sehat, dan pesco vegetarian dibandingkan vegetarian lebih banyak memakan makanan nabati yang tidak sehat. Dan selanjutnya ada pesco vegetarian dibandingkan dengan vegan lebih dominan memakan makanan yang sehat. Dan vegetarian dibandingkan dengan vegan, vegetarian lebih dominan memakan makanan yang sehat. Selanjutnya, hasil penelitiannya, asupan UPV yang lebih tinggi oleh vegetarian dan vegan didorong asupan energi dari UPV secara signifikan lebih tinggi bagi mereka yang mengikuti diet vegetarian daripada pemakan daging. Vegan adalah konsumsi tertinggi mengganti daging nabati industri. Misalnya, mereka mengonsumsi lebih banyak minuman nabati. Semakin menghindari makanan hewani, semakin besar kemungkinan mereka menunjukkan konsumsi yang lebih tinggi dari makanan nabati yang diproses. Pembahasannya, vegetarian dan terutama vegan mengambil proporsi energi yang lebih tinggi dan UPV daripada pemakan daging, dengan sebagian besar mengganti daging dan susu nabati industri yang dibuat untuk diet khusus ini termasuk dalam kategori makanan durasi yang rendah dan usia yang lebih muda. Saat memulai diet dikaitkan dengan konsumsi UPV yang lebih tinggi. Vegan adalah konsumsi UPV tertinggi dan mengonsumsi lebih banyak pengganti daging dan susu nabati industri. Peningkatan pengetahuan nutrisi yang bagaimana menyeimbangkan pola makan vegetarian dari waktu ke waktu dapat menyebabkan penggantian UPV secara bertahap dengan makanan yang tidak diproses. Selanjutnya, usia saat mulai diet vegetarian. Untuk hubungan negatifnya dengan konsumsi UPV yang lebih tinggi. Saat diet vegetarian, di mana berhubungan dengan penawaran pasar makanan tertentu yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, kaum muda umumnya lebih sering mencari makanan enak yang mungkin lebih cenderung mengonsumsi makanan yang kurang sehat seperti UPV. Ada efek generasi yang nyata pada konsumsi produk ultra-olahan, dan tidak hanya untuk vegetarian, telah terbukti bahwa kaum muda mengonsumsi lebih banyak UPV. Kesimpulan dari presentasi saya bahwa vegetarian, pesco vegetarian, dan vegan lebih cenderung masuk dalam kategori BMI lebih rendah daripada pemakan daging. Asupan UPV yang lebih tinggi dikaitkan dengan status berat badan yang lebih tinggi, sebagaimana tercermin dari BMI yang lebih tinggi. Vegetarian atau vegan tertentu dengan pola makan tidak seimbang yang tercermin dari asupan UPV yang lebih tinggi dan makanan nabati yang tidak sehat juga beresiko kelebihan berat badan dan atau obesitas.
Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Eee, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.